Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Pada hari ini, pada saat ini kita bisa berkumpul dan kedatangan tamu yang sudah lama kita nanti, yaitu Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, dalam rangka untuk mengisi Stadium General. Stadium General ini insya Allah topiknya kita pada hari ini adalah pembangunan masuk kedokteran, tapi belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak lolos ujian. Daripada saya harus mengganti keinginan saya karena tekanan waktu atau tekanan sosial, malu, pengangguran, saya tidak mau. Saya tetap nunggu tahun ke depan masuk kedokteran. Jadi saya tidak lulus, saya terima. Padahal teman-teman saya hampir semuanya sudah mulai masuk semester 1, semester 2. Nah, di ketidaklulusan itu saya menganggur. Orang tua saya bilang, udah kamu cari masuk swasta. Saya bilang enggak jawab ya, isi degetku. Enggak jawab mak, isi degetku. Jadi sempat berdebat, sempat orang tua saya tidak ngomong kepada saya selama 3 bulan. Itu roller coaster pertama. Satu rumah, tapi tidak dicakapi orang tua. Hanya karena saya tidak menuruti mau masuk kedokteran, tapi di universitas lain. Nah, jadi berjalan 6 bulan, kawan-kawan sudah memulai masuk semester 2. Saya memberanikan diri, izin, ayah, Uma, izin saya ke Australia. Mau ngapain pula kau ke sana? Sudah tak sekolah di sini, mau ke sana, kau mau main-main? Kata orang tua saya bilang, karena memang itu saya kebun. Subhanallah, stresnya. Jadi saya sarankan kalau ada yang mau ambil S2 kuliah, jangan 2 semester, ambillah 4 semester setidaknya. Nah, jadi selama di sana terbuka lagi mata dan pikiran saya, karena dulu S1 kita masih akademis, masih tidak terlalu praktikal di lapangan. Tetapi S2 itu sudah berbicara kehidupan nyata, sudah berbicara kebijakan, pengambilan kebijakan yang berefek langsung kepada masyarakat. Di situ memang betul-betul membuka cakrawala saya, membuka mata saya bahwa dunia semakin menantang, dunia semakin maju, sementara kita di Mandailing Natal masih jalan di tempat. Nah, saya kembali ke Indonesia. Kita semua di sini, terutama untuk Bapak Ibu tenaga pendidik di sini, kita perlu mandiri. Kita terlalu bergantung kepada APBD kita. PAD kita sangat rendah, padahal geografis Mandailing Natal itu sama dengan satu negara, Brunei Darussalam, sama luasnya sama kita, bahkan lebih luas. Palestina, banyak provinsi yang lebih kecil daripada kita secara geografis. Garis pantai kita 170 km kurang lebih, luas 10 Sumatera Utara, ada gas, ada emas, ada semua di sini. Tetapi potensi kita semua sama-sama kita lihat dikeruk oleh orang lain. Karena apa? Karena kesiapan kita masih sampai standarnya sampai hari ini. Kita mau ambil alih pun SDM kita belum memadai untuk menggali potensi. Inilah yang saya bilang tadi, kita perlu mandiri. Mandiri dimulai dari diri kita sendiri. Kita mulailah bergeser dari konsumtif menjadi produktif, kompetitif. Bukan untuk bersaing di sini yang saya maksud antara saya dan si B, si C, si D. Bukan seperti itu, tapi memiliki daya saing. Kita lihat sendiri, saya yakin dari 600 orang ada Shopee dan Tokopedia di handphonenya, Pak. Inilah yang saya bilang, kita harus memiliki daya saing, karena digitalisasi sekarang ini sudah memarginalkan mereka yang tidak mau beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Siapa yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman akan dengan sendirinya tereliminasi dari perputaran ekonomi. Contoh, kita sering sekarang beli apa-apa online, malas kita dan sekarang ke pasar. Nah,
Orang sudah membangun marketplace, kita masih pengguna. Di mana daya saing kita? Produk orang lain masuk ke Mandailing Natal menjajah, malah kita ikut belinya, malah kita ikut menjajah produk sendiri. Padahal masih banyak potensi-potensi kita, hanya karena SDM kita belum mumpuni. Nah, disinilah yang saya tulis kata kompetitif, memiliki daya saing untuk tidak terjajah di daerah sendiri, daya saing untuk bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Ada kata berkeadilan, semua tidak usah saya kasih contoh, ada di hati kita masing-masing yang merasa tidak adil. Ada yang merasa janggal, ada yang merasa terkadang kebal hukum, ada yang merasa kadang pembangunan itu timpang. Menjadi produktif, dari hanya pengguna menjadi pelopor. Tentu ini perlu waktu, perlu motivasi, perlu kemauan dari diri sendiri. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak kami sekalian, kalian ada di diri saya. Datang kepada saya, bukan tidak mungkin Pak, nanti saya ambil 1, 2, 3 dari sini di tim saya untuk membangun Mandailing Natal. Kita nanti bisa saja duduk satu forum, bisa saja nanti Anda pimpinan saya, bukan tidak mungkin, tetapi mulailah disiplin dengan diri sendiri. Saya sangat terinspirasi banget dengan ibu wanita, tapi ibu mempunyai banyak sekali ilmu dan inspirasi buat saya. Pertanyaan saya adalah yang tadi 4 ibu itu, yang pertama adalah jujur, kompetitif, adil, dan martabat. Menurut saya sebagai wanita itu tidak mudah untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi apa yang membuat ibu termotivasi dan apa jalan ibu dapat melangkah ke arah itu? Karena kan kita sebagai wanita pun seminta-mintanya wanita, tetapi tidak boleh kita melebihi lelaki. Jadi bagaimana cara kita mempunyai martabat, tapi kita juga harus menghargai lelaki sebagai lelaki. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah, Wali telapak tangan tidak semudah mendengar, tidak semudah mendeskripsikan. Karena semua butuh proses, butuh pengorbanan, butuh kebersamaan dan kemauan. Nah, di sini kita sedikit kaitkan dengan wanita, dengan gender. Keberadaan Pak Bupati, Pak Suhairi sebagai Bupati, pengambilan kebijakan di pemerintah melibatkan perempuan adalah perempuan lebih dominan menggunakan hati nurani daripada pria. Pria lebih dominan menggunakan logika, tetapi perempuan lebih dominan menggunakan hati nurani. Di hari pertama saya berkomunikasi dengan seluruh OPD, saya waktu itu punya pulpen, saya bilang, waktu itu saya masih ingat, mungkin Pak Daud ada di sini, saya bilang, ketika kita sebelum menandatangani kebijakan, pastikan pulpen ini menandatangani kebijakan yang pada akhirnya membuat kita diingat oleh anak cucu kita. Oh, pembangunan ini di masa si ini. Pastikan itu membawa dampak positif terhadap anak cucu kita. Ini artinya yang saya sebutkan tadi, kita tidak melampaui pria dalam arti yang tadi Adik Sahara Fitri Nasution pertanyakan. Tetapi dalam pengambilan keputusan perlu peran perempuan, perlu peran wanita datang dari perspektif lain yang lebih mengena kepada masyarakat. Coba di rumah juga lihat seberapa sering ayah melibatkan ibu dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini daripada salah seorang mahasiswa tadi, dan jawaban ibu juga memang kami sudah tahu. Tetapi generasi muda Mandailing Natal itu bukan yang di kampus ini saja kan. Dengan APBD Mandailing Natal yang hampir 1,7 triliun. Kami mendengar dari adik mahasiswa banyak mereka yang tidak berhasil begitu selesai perkuliahan. Banyak lowongan-lowongan kerja, kebanyakan menjadi pegawai honorer dan sangat sedikit untuk menciptakan lapangan kerja. Dari APBD Mandailing Natal 1,7 triliun tersebut,
apakah Ibu Wakil Bupati dengan Bupati Mandailing Natal dalam tenggang waktu selama periode Ibu dan Bapak Bupati akan mampu menciptakan lapangan kerja kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal, khususnya generasi muda? Apa yang bisa Ibu berikan motivasi kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya generasi muda? Tentu perlu kerjasama yang baik antara eksekutif dengan OPD-nya, dengan legislatif dalam mengesahkan APBD 2022. Kita perlu membandingkan APBD 2021 itu sangat condong ke pembangunan fisik, infrastruktur. Nah, di 2022 perlu saya sampaikan sedikit gambaran mengenai APBD kita, akan ada kontras warna mengenai pemberdayaan. Jadi pembangunan dan pemberdayaan itu harus mulai setara anggaran kita, bukan hanya pembangunan fisik tetapi pembangunan sumber daya manusia. Nah, dari sini bisa kita melihat dengan adanya nanti pembangunan fisik, sumber daya manusia kita sendiri pun sudah ready untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Jadi di 2022 mudah-mudahan doakan tidak ada hambatan APBD Mandailing Natal yang posturnya kemarin masih kurang sehat akan terlihat warna baru mengenai kontrasnya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pemberdayaan penggalian potensi human resources yang kita miliki di Mandailing Natal. Jadi mohon kepada semua stakeholders terkait, termasuk juga pers, untuk sama-sama kita mendukung pembangunan dan pemberdayaan sudah mulai harus kita lakukan di Mandailing Natal. Oke, terima kasih Bu. Kami akhir-akhir ini mungkin mahasiswa juga, apalagi STAIN, kami tahu persis STAIN, pemerintah Mandailing Natal memberikan beasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimana adik-adik mahasiswa ini mendapatkan beasiswa yang konon katanya harus IP-nya sekian, harus orangnya seperti ini? Apakah di program APBD ataupun di postur APBD yang berubah ini di masa kepemimpinan Suhairi Atika ada semacam perhatian khusus kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, semacam beasiswa untuk periode 2022 ini APBD, Ibu? Tentu kita melihat IPM Mandailing Natal masih dalam salah satu terbontot di Sumatera Utara. Yang perlu kita perbaiki adalah pendidikan sebagai salah satu komponen dari IPM. Nah, dunia pendidikan ini sangat identik dengan kualitas pendidikan, termasuk jangan karena keterbatasan ekonomi harus tersendat pendidikan. Mengenai beasiswa, ini akan kami terus komunikasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan kita terlalu terkungkung dengan peraturan-peraturan anggaran yang tidak boleh kita pergunakan, yang lebih aplikatif di Mandailing Natal. Untuk beasiswa, di sini kita sedang mengusahakan penambahan anggaran untuk beasiswa, sehingga yang tadi saya sebutkan, jangan karena keadaan ekonomi yang terbatas membuat pendidikan kita harus terbatas juga. Kemudian kami juga berkomitmen membuka pintu kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk mengakses beasiswa melalui LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang di bawah Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah sekitar 1,5 triliun Kementerian Keuangan mengucurkan dana ke situ. Dari 1,5 triliun, kenapa tidak pernah sampai di Mandailing Natal? Inilah mudah-mudahan nanti doakan kami bisa menjembatani masyarakat Mandailing Natal untuk menyicipi sedikit kue dari yang 1,5 triliun beasiswa ini sampailah kepada beberapa masyarakat kita di Mandailing Natal. Dengan harapan nanti kalau sudah belajar di beasiswai, kembalilah ke kampung halaman membangun Madinah. Ya, Bu, itu saya belum mendengar jawaban dari Ibu. Postur APBD 2022 ini apakah ada disisihkan untuk perhatian kepada mahasiswa Mandailing Natal? Itu yang kami inginkan. Beasiswa itu sekarang sudah ada. Sudah ada ya? Ya, sudah ada di Dinas Sosial. Namun kita ingin menambah anggarannya dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini tadi yang saya sebutkan, kita sedang menggali dari sudut mana kita bisa menambah anggaran untuk pendidikan tanpa harus kita keluar atau terkungkung karena aturan tadi. Jadi doakan kami mudah-mudahan komunikasi nanti lancar, kita bisa menambah anggaran beasiswa agar sumber daya manusia kita bisa ditingkatkan
yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan IPM di Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jangan lupa subscribe Malintang Pos.